Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Destiani Kusuma Widiawati dari program studi Perbankan Syariah kelas 2C. NIM 205231120. Nah, di sini saya akan storytelling mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang sering disebut VOC. Nah, peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti yang dalam pelafalan Belanda dibaca Giyanti. Tempat itu sekarang dikenal dengan Dusun Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tujuan peristiwa besar ini yaitu untuk meredam konflik yang terjadi secara berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa Pacingan ternyata belum mati. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan salah satu pangeran. Akibatnya, salah satu pangeran pun mengeluhkan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron. Gubernur Jenderal Baron pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian terjadi perlawanan. Nah, perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup dan melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah beberapa kali berunding, kemudian sepakat dengan Mangkubumi yang juga tidak jadi 3 September 1754. Akhirnya nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tadi disampaikan pada Pakubuwono III yang saat itu menjadi pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menerangkan Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Selang 1 bulan setelah nota tersebut diberikan Pakubuwono III, tepatnya tanggal 4 November, Pakubuwono III pun menyetujui hasil perundingan Nicholas dan Mangkubumi. Kesepakatan ini pun mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, Timur Surakarta. Penandatanganan tersebut menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian, atau yang dikenal dengan tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 13 Februari 1700. Pembagian atribut keraton berupa keris, bahasa, seni, dan belangkon. Prospek pembagian wilayah dan aspek-aspek lainnya seperti bahasa memerlukan proses panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Pembagian tersebut sengaja diacak yang menyebabkan konflik. Pada pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said pun turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada tanggal 2 Oktober, Pangeran Sumber-Nyawa berhasil mengalahkan kelompok pasukan VOC.
Setelah perang selama 2 tahun lamanya, VOC menyudahi dengan sebuah perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa tanah Jawa menjadi kembali terbagi. Kemudian, perjanjian Salatiga tadi, Pangeran Sumbernawa mendapatkan wilayah Kasunanan Solo yang sekarang menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Tam Raffles, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Dinamika politik yang digerakkan angin revolusi pertengahan pada tahun 1924 membuat beda nasib. Terjadi perbedaan status. Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sedangkan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi daerah istimewa.